Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaimah Rajwa Syafia Suara, dan video ini adalah tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah makroekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seputar tentang inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus pada suatu periode tertentu. Contohnya, ketika tahun kemarin harga telur sebesar 25.000 per kilo dan sekarang harga tersebut naik menjadi 30.000 per kilo. Hal ini menunjukkan bahwa adanya inflasi. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat ini berkurang, yang artinya dimana ketika masyarakat membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal namun mendapatkan barang dengan jumlah yang sama. Hal-hal yang menyebabkan inflasi yang pertama itu ada peningkatan permintaan atau demand pull. Hal ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat secara signifikan, namun pasokan tidak dapat menyeimbangi, yang bisa membuat harga cenderung naik. Hal-hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan pendapatan masyarakat, atau ekspektasi terhadap inflasi yang tinggi. Kemudian yang kedua ada peningkatan biaya produksi atau cost push. Inflasi juga bisa terjadi dikarenakan meningkatnya biaya produksi, dan hal-hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku, harga upah, meningkatnya upah pekerja, dan biaya energi. Karena kenaikan hal-hal tersebut mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk yang dijualnya, dan dari kenaikan barang tersebut bisa menyebabkan inflasi. Kemudian yang ketiga ada peredaran uang secara berlebihan. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut dapat menurunkan nilai uang dan harga-harga di pasar akan menjadi naik. Hal ini disebabkan karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat yang menjadikan daya beli masyarakat ini bertambah, sedangkan produk yang disediakan oleh produsen ini terbatas atau tidak bertambah. Dan peredaran uang yang berlebihan ini bisa disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar atau ekspansif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tertinggi di Indonesia ini terjadi pada bulan Mei 2024, yaitu mencapai 2,84%. Kemudian mari kita lihat kurva di atas. Inflasi tahunan Indonesia melandai menjadi 1,60% pada Mei 2025, yang dimana hal tersebut turun dari 8 bulan tertinggi sebelumnya di bulan April sebesar 1,95%. Nah, tekanan harga yang terjadi setelah Idul Fitri, dan angka tersebut masih dalam target Bank Indonesia, yaitu dari 1,5% hingga 3,5%. Contoh kasus inflasi yang terjadi di Indonesia yaitu hal-hal yang baru terjadi adalah kenaikan harga beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini disebutkan oleh Menteri Pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penimbunan atau mafia beras yang menyebabkan harga beras menjadi naik. Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia.
Menteri Pertanian Andi Amran menduga adanya praktik mafia beras di tengah lonjakan produksi nasional. Padahal harga beras di penggilingan tengah turun, namun harga di tingkat eceran justru naik pada periode April hingga Mei. Kemudian dari hal-hal tersebut bahwa bisa kita simpulkan bahwa dampak inflasi terhadap masyarakat sangat tinggi, yaitu yang diantaranya yang pertama daya beli menurun, yang dimana ketika masyarakat dengan gaji tetap akan merasa gaji mereka itu kecil karena meningkatnya harga barang. Yang kedua, inflasi akan meningkatkan biaya hidup khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang terakhir, inflasi yang tidak terkendali bisa menimbulkan ketidakpastian yang membuat menyebabkan investor ragu untuk berinvestasi. Sekian penjelasan inflasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.